Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kali ini jumpa lagi dengan saya, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya ingin sedikit berbagi ilmu, sedikit sharing ilmu, dan juga sedikit berbagi pengalaman. Tentang apa, Mas? Tentunya ingin sharing tentang ilmu tajwid, yaitu tentang tata cara bagaimana membaca atau melafalkan kalimat syahadat. Mungkin dari teman-teman ada beberapa yang bertanya-tanya, Mas, kenapa kok ingin membuat konten atau video tentang tata cara pengucapan kalimat syahadat yang benar dan tepat, insya Allah. Mungkin banyak yang bertanya ya, kenapa ingin membuat konten ini. Sedangkan secara keturunan kita itu seorang muslim, agama kita Islam. Kita beragama Islam dari sejak lahir. Sudah pasti dan tentunya kalimat syahadat ini tidak asing lagi bagi kita. Apalagi yang sekarang umur kita sudah di atas, ada yang di atas 20 tahun, mungkin ada yang di bawah 20 tahun, bahkan ada yang di atas 30 tahun, 40 tahun, dan sebagainya. Mungkin kalimat syahadat ini sudah menjadi makanan sehari-hari dalam kita membaca kalimat ini. Karena kenapa? Ketika kita menjadi seorang muslim yang taat kepada Allah, sudah pasti setiap hari kita akan melafalkan kalimat ini, yaitu di mana? Ketika kita melaksanakan sholat, baik itu yang sholat wajib ataupun yang sholat sunnah. Nah, sudah pasti kalimat ini sudah berpuluh-puluh kali, mungkin sudah beribu-ribu kali kita ucapkan sejak kita sholat, sejak kita balik sampai sekarang. Yang ingin saya tanyakan, apakah benar pengucapan kalimat syahadat sampai detik ini, apakah sudah benar sesuai dengan kaidah tajwid dan tahsinnya? Kenapa? Ini menarik ya teman-teman. Kenapa? Karena secara agama kita itu beragama Islam sejak kecil. Sudah pasti kita akan bisa mengucapkan kalimat ini. Akan tetapi ketika saya bertemu dengan teman-teman, baik itu di pekerjaan ataupun di teman-teman ketika kajian atau mengaji tajwid tahsin, sering saya bertanya kepada mereka itu, bagaimana cara pengucapan kalimat syahadat yang benar. Maafkan, sampean sudah beragama Islam sejak lahir, sudah pasti kalimat ini sudah tidak asing. Dari pertanyaan yang saya kasih kepada teman-teman, ada beberapa yang mereka dengan lantang dan mereka dengan percaya diri mengucapkan kalimat syahadat ini. Akan tetapi tak banyak juga, tidak sedikit yang mereka itu bingung ketika saya tanyakan ini, karena mereka kebanyakan dan juga ada beberapa yang selama ini belum pernah ikut kajian tajwid, kajian tahsin. Ada juga yang mungkin dari teman-teman itu ada beberapa yang mereka itu sudah pernah ikut kajian, akan tetapi tidak mendalami tentang kajian tajwid atau tahsin. Jadi mereka ketika saya tanyain, mereka ragu, kira-kira sudah benar atau belum. Nah, mereka banyak yang ragu, banyak yang nggak tahu, bahkan ada beberapa yang salah dalam pengucapan kalimat ini. Nah, dari pengalaman-pengalaman pribadi saya ini, saya ingin sharing. Karena kenapa? Kalimat ini bagi agama Islam, bagi kita seorang muslim, kalimat ini sakral. Kenapa? Karena dengan kalimat ini, seseorang yang sebelumnya beragama non-Islam, ketika mengucapkan kalimat ini dengan benar dan tepat, insya Allah dapat langsung masuk Islam. Nah, selain itu
kalimat ini biasa kita gunakan apabila ada saudara kita ataupun orang tua kita ataupun kakek nenek ketika mereka sakaratul maut, karena kita ingin ucapan terakhir mereka ketika sebelum meninggal yaitu kalimat syahadat. Lantas bagaimana kita ingin mentalkin mereka, ingin mentalkin mereka, ingin mengajari mereka sebelum mereka meninggal bahwa kalimat yang terakhir diucapkan adalah syahadat. Yang jadi pertanyaan, apakah kalimat ini sudah benar? Nah, terus di mana Mas letak kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan lafal ini? Nah, ini menarik ya. Karena dari beberapa teman-teman yang saya tanyai ketika saya jumpai, banyak terjadi kesalahan di huruf di awal-awal ketika kita melafalkan kalimat syahadat, yaitu di mana di kalimat atau di kata asyhadu. Asyhadu ini dia menggunakan huruf shin, bukan menggunakan huruf sin. Sin ketika diucapkan dalam Indonesia, huruf Indonesia, maka dia huruf S. Dia bukan ashadu. Nah, banyak teman-teman ketika saya tanyai, mereka banyak yang menjawab dengan kalimat dengan menggunakan huruf sin. Ashadu. Nah, ini salah ya teman-teman. Kenapa? Mungkin teman-teman jika ingin mengecek dalam kamus, baik itu yang kamus dalam bentuk buku ataupun kamus yang ada di Play Store, ketika mendownload kamus bahasa Arab, ketika mencari kalimat asyhadu yang menggunakan shin dengan ashadu yang menggunakan sin s, nah ini akan berbeda maknanya. Yang mana asyhadu yang menggunakan shin artinya adalah saya bersaksi. Ingat ya, ketika menggunakan shin artinya adalah saya bersaksi. Akan tetapi menjadi fatal, artinya sangat jauh dari saya bersaksi ketika melafalkan dengan huruf sin. Ashadu. Nah, ini salah ya. Ketika kita mencari dalam bahasa Arab, kamus dalam bahasa Arab artinya adalah susah tidur. Jadi ketika diartikan saya susah tidur, saya sulit tidur, ini nggak nyambung dengan kalimat setelahnya. Apa kalimat setelahnya? Yaitu adalah asyhadu alla ilaha illallah. Artinya adalah saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana ketika kita melafalkan bukan dengan huruf shin, akan tetapi menggunakan huruf sin? Artinya bukan lagi saya bersaksi, menjadi saya tidak bisa tidur. Na'udzubillah min dzalik ya. Ini yang sering terjadi kesalahan. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang teman-teman ketika saya tanyai menggunakan huruf sin. Kenapa? Karena kalau kita artikan nanti sangat berbeda jauh sekali artinya. Selain dari itu, kira-kira apakah ada kesalahan lagi di sana? Kalau menurut riset atau pengalaman yang sering saya utarakan, sering saya tanyakan kepada teman-teman, alhamdulillah tidak ada lagi kesalahan selain huruf shin. Lalu yang benar bagaimana Mas? Yang benar seperti ini. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman. Mohon didengarkan baik-baik. Yang benar seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti itu ya. Dalam kalimat syahadat ini ada dua kata asyhadu. Jangan sampai salah yang di depan maupun yang di belakang. Ini merupakan sedikit pengalaman, juga sedikit ilmu sharing tentang ilmu tajwid. Semoga dengan adanya konten ini, dengan adanya video ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan apabila ilmu ini bermanfaat, bisa di-sharing kepada saudara-saudara kita, bisa di-sharing kepada teman-teman kita,
bisa di-sharing kepada orang tua kita. Semoga setelah ini kita dan mereka dan orang-orang yang kita sayangi tidak lagi salah dalam pengucapan kalimat ini. Semoga menjadi amal jariah untuk teman-teman semuanya. Cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.